Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindi Dwi Aprilia dengan NIM 210304086. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang HAKI. Kebijakan dan kesiapan Indonesia di bidang hak dan kekayaan intelektual dalam dasawarsa terakhir ini telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Kesepakatan Indonesia untuk merealisasikan gagasan mengenai ASEAN Free Trade Area atau AFTA serta keikutsertaan Indonesia sebagai anggota World Trade Organization atau WTO dan Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC telah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas atau terbuka dan secara tidak langsung pemacu perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya. Semakin derasnya arus perdagangan bebas yang menuntut makin tingginya kualitas produk yang dihasilkan terbukti semakin memacu perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Seiring dengan hal tersebut, pentingnya peranan hak kekayaan intelektual dalam mendukung perkembangan teknologi kiranya telah semakin disadari. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah permohonan hak cipta, paten, merek, serta cukup banyak permohonan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak dan kekayaan intelektual merupakan suatu tugas besar, terlebih lagi dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dengan konsekuensi melaksanakan ketentuan Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights atau Persetujuan TRIPS. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Stabilizing the World Trade Organization atau Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Berdasarkan pengalaman selama ini, peran serta berbagai instansi dan lembaga, baik dari bidang pemerintahan maupun dari bidang swasta, serta koordinasi yang baik di antara semua pihak merupakan hal yang mutlak diperlukan guna mencapai hasil pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif. Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum serta program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual. A.1a Peraturan perundang-undangan dan konvensi-konvensi internasional. Peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang hak cipta. 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten atau Undang-Undang Paten. 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. 5 konvensi internasional di bidang hak kekayaan intelektual, yaitu 1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention Establishing the World Intellectual Property Organization atau Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979. 2. Patent Cooperation Treaty atau PCT and Regulation under the PCT atau Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997. 3. Trademark Law Treaty atau Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997. 4. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Work atau Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997. 5. WIPO Copyright Treaty atau Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997. Baiklah, sekian dan terima kasih atas penjelasan dari Undang-Undang HAKI saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.